فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan masih dalam kajian kitab As-Sahaba karya Asy-Syaikh Abu Islam Shalih bin Toha rahimahullah. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, Al-Qaid, seorang panglima perang, yakni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Jadi kita akan membahas Sayyiduna Khalid bin Walid, semoga Allah meridai beliau. Man Khalid ibn al-Walid? Siapa Khalid bin Walid itu? Beliau adalah Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Qurashi, suku Quraisy, al-Makhzumi, dari Bani Makhzum, al-Makki, lahir di kota Makkah, tinggal di kota Makkah sebelum hijrah. Kunia beliau Abu Sulaiman. Abu Sulaiman, dan orang Arab biasanya berkunia dengan anak laki-lakinya yang pertama. Laqab beliau, julukannya beliau adalah Saifullah Ta'ala, pedangnya Allah. Satu-satunya sahabat Nabi yang diberi gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Wa farisul Islam, kesatria Islam. Wa laythul masyahid, beliau adalah singanya setiap pertempuran, Khalid bin Walid. Al-Imam, seorang pemimpin. Al-Amir Al-Kabir, seorang panglima yang besar. Qaidul Mujahidin, beliau adalah jenderalnya para mujahidin. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid fil jahiliyah qabla al-Islam fi muqaddimati juyushil kufri li muharabatil Islam wal muslimin. Ketika jahiliyah, Khalid bin Walid adalah manusia terdepan dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Tidak lupa dalam sejarah kita melihat Khalid bin Walid yang memimpin pasukan dalam perang Uhud menghantam kaum muslimin dari belakang, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sebagian dari sahabatnya, kurang lebih 50 orang, kalian jangan turun, tugas kalian ada di atas bukit, kalian adalah tim pemanah, melindungi punggung-punggung kaum muslimin dari arah belakang. Jumlahnya kaum muslimin pada waktu itu cuma 700. Jumlahnya orang kafir Quraisy pada waktu itu 3000. Tapi yang 3000 diporak-porandakan yang 700.
sehingga yang 3.000 itu kocar-kacir, lari, berantakan, ya kabur. Maka sebagian sahabat ada yang mengejar musuh, sebagian yang lain ada yang mengumpulkan rampasan perang. Yang di atas bukit mengira perang sudah usai, mereka ingin turun dan ingin membantu sahabat-sahabat yang mengumpulkan rampasan perang. Maka ditegur oleh sang komandan, jangan turun, karena Rasulullah mengatakan kalian jangan turun sampai meskipun kami sudah memenangkan peperangan. Bahkan kami yang dibawa, seandainya mayat-mayat kami disambar burung-burung pemakan bangkai, kalian jangan turun sampai dapat instruksi langsung dari Rasul. Tapi ada beberapa sahabat Nabi yang lupa dengan wasiat Nabi, turun. Dilihat sama Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid membawa pasukan lari dari arah belakang. Yang tinggal di atas bukit tinggal sisa beberapa orang, kalah jumlah. Dipanah sama pasukannya Khalid, mati semuanya, tewas radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sahabat ketika mengambil rampasan perang dihantam sama pasukannya Khalid dari belakang, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan telak. Itulah Khalid bin Walid ketika jahiliyah. Manusia itu seperti logam. Jika dia mulia di masa jahiliyah, dia pun akan mulia ketika masuk Islam. Manusia itu ibarat logam. Ketika di jahiliyah adalah orang yang hebat, maka ketika masuk Islam dia pun akan menjadi orang hebat jika dia memahami. Itulah Khalid bin Walid. Thumma huwa fi tariqihi min Makkah ilal Madinah liuslim. Kemudian waktu berlalu, masa berlalu, sampai merasuklah Islam dalam dirinya Khalid bin Walid. Merasuklah Islam, meresaplah dalam hati sanubarinya Khalid. Maka Khalid meninggalkan kota Makkah. Dia berjalan menuju Madinah, hijrah. Waqad syarahallahu sadrahu lil Islam. Allah telah melapangkan dadanya Khalid untuk masuk Islam. Dan itu sebelum Fathu Makkah. Khalid bin Walid masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Yaqulu Amr ibn al-As. Amr ibn al-As berkata, kharajtu ay minal Habasya amidan ila Rasulillah li uslimah. Aku keluar dari negeri Habasya ingin menuju Rasulullah untuk masuk Islam. Itu menunjukkan bahwa Amr bin As kan diperintahkan oleh orang kafir Quraisy untuk berangkat menuju Habasyah dalam rangka melobi Raja Najasyi. Betul apa enggak? Agar apa? Agar mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah di tempatnya. Jangan dikasih tempat, jangan dikasih suaka. Kan gitu ceritanya. Tapi dalam hal ini Amr bin As mengatakan, aku keluar dari negeri Habasyah, aku berangkat menuju Madinah untuk masuk Islam. Itu dalil bahwa peristiwa yang dialami Amr bin As ketika di mana? Di Habasyah itu membuat dirinya masuk Islam. Melihat bagaimana dialog antara Raja Najasyi dengan siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka aku berjalan menuju kota Makkah. Falakitu Khalid bin Walid. Di tengah perjalanan aku ketemu Khalid bin Walid. Dan ini dua-duanya pendekar. Amr bin As pendekar dan Khalid bin Walid juga pendekar. Sama-sama pendekarnya, sama-sama panglima perangnya. Amr bin As negarawan, politikus Islam, politik dengan makna yang sebenarnya, bukan politik demokrasi, belum ada pada waktu itu. Ya, sama-sama pejuangnya. Wadzalika qubail fatah, dan itu sebelum terjadinya Fathu Makkah. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini, Khalid bin Walid dan Amr bin As bukanlah orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Ketika kalah terus baru masuk Islam, lah. Tapi belum terjadi Fathu Makkah sudah berangkat hijrah kemana? Ke Madinah untuk masuk Islam. Fakultu, ketika aku bertemu dengan Khalid bin Walid, aku berkata kepadanya, Aina ya Abu Sulaiman? Mau kemana wahai Abu Sulaiman? Siapa Abu Sulaiman tadi? Khalid.
wallahi laqad istaqamal mansim tabayyana at-tariq wa innar rajula lanabiyyun. Demi Allah, kata Khalid, telah nyata sebuah jalan bahwa dia memang seorang nabi. Maksudnya siapa? Rasulullah. Wallahi adhabu li uslim. Demi Allah, aku pergi ke kota Madinah karena aku ingin masuk Islam. Jadi masuk Islamnya bukan karena terpaksa. Berbeda dengan orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Datang Rasulullah membawa pasukan besar, Mekah ditaklukkan, mereka terpaksa masuk Islam pertama kali. Tapi ketika itu akhirnya mereka masuk Islam dengan Islam yang sangat apa? Bagus. Pada waktu mungkin gak ada pilihan, atau karena orang masuk Islam. Tapi selanjutnya mereka menjadi Islam yang sungguhan, serius. Dan itu bukan aib. Ya, bukan aib. Kemudian qala wallahi ma jitu illa li uslim. Demi Allah, tidaklah aku datang kecuali aku masuk Islam. Akhirnya kata Amr bin As, pada waktu itu aku dan Khalid bin Walid masuk kota Madinah, ketemu Rasulullah, kami masuk Islam. Terus di situ ada peperangan, di situ ada Khalid menang. Saking seringnya seperti itu, sampai Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar, wahai Khalifatar Rasul, tolong pecat itu Khalid bin Walid. Tolong dipecat Khalid bin Walid itu. Karena khawatir akan terjadi pengkultusan. Paham maksudnya ya? Oh, perang ada Khalid menang. Perang ada Khalid menang. Dan beliau dijuluki Saifullah itu semenjak Nabi masih hidup. Jadi julukan pedangnya Allah yang juluki bukan orang lain, Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah masih hidup, menamai Khalid dengan Saifullah, pedangnya Allah. Dirayu tuh Abu Bakar, tolong berhentikan Khalid ini. Saya melihat dalam pedangnya itu ada kecepatan. Paham maksudnya ya? Tolong dihentikan. Abu Bakar menjawab, bagaimana aku menghunuskan pedang yang sudah, bagaimana aku menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau. Tidak mau dipecat sama siapa? Maka Umar menjadi khalifah. Di antara yang dilakukan Umar pertama kali adalah memecat Khalid bin Walid. Bukan karena benci, bukan. Ya? Bukan karena kebencian, bukan. Karena Umar juga tahu kemuliaannya siapa? Khalid bin Walid. Diganti siapa? Waktu perang di Syam itu. Nah, siapa yang tahu? Siapa pengganti Khalid pada waktu itu? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, sahabat Nabi yang mulia. Nanti kita terangkan. Kemudian wa ma an aslama hatta qaddama ruhahu wa nafsahu wa ma lahu fi khidmatil Islam. Dan tidaklah Khalid bin Walid masuk Islam kecuali dia persembahkan nyawanya, ruhnya, hartanya untuk di dalam perjuangan Islam. Khalid bin Walid itu tubuhnya penuh dengan tusukan pedang. Wa hadisuna an Khalid bin Walid sayakunu an manakibihi wa mawaqifihi. Pembicaraan kita tentang Khalid bin Walid akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, manaqibuhu, keutamaan-keutamaan beliau. Yang kedua, wa mawaqifuhu. Keutamaan Khalid yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang dihunus di atas kepala-kepala orang-orang kafir. Itu yang menjuluki adalah Rasulullah, Saifullah al-Maslul ala ru'usil kuffar, pedang Allah yang terhunus di atas kepala-kepala orang kafir. Itu julukannya Khalid. Bagaimana ceritanya kok Khalid dijuluki seperti itu? Kisahnya bermula dalam perang Mu'tah. Perang apa? Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang kaum muslimin melawan Romawi. Pertempuran pertama, gesekan pertama, bangsa Arab ketemu bangsa Romawi. Romawi loh ini, bukan kafir Quraisy lagi, Romawi.
perang Mu'tah. Karena musuhnya ini berat, Rasulullah langsung menunjuk 3 komandan perang. Yang membawa bendera Islam adalah siapa? Zaid bin Harisa, mantan anak angkatnya Nabi. Kalau sampai nanti Zaid gugur, bendera akan dibawa Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika nanti Ja'far gugur, jikalau terjadi itu, maka bendera akan dibawa Abdullah ibn Rawahah. Berjalanlah perang nih. Biasanya Rasulullah kalau perang kan cukup 1 jenderalnya ini. Ini enggak, dikasih cadangan sama Nabi berapa kali? 3. Pertempuran yang sangat dahsyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sama sebagian sahabat yang nggak ikut perang. Ada orang cacat, orang sakit, orang yang uzur, atau orang-orang tertentu yang disuruh tetap di Madinah. Abu Bakar bercerita bahwa sekarang Zaid telah mengambil bendera perang. Kemudian Zaid gugur, maka bendera sekarang dibawa Ja'far. Saya melihat bahwa Ja'far gugur, bahwa bendera perang dibawa oleh Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha jatuh gugur. Itu Rasulullah bercerita seperti itu sambil meneteskan air mata, sambil mengalir air matanya Nabi. Itu para sahabat seakan-akan lihat siaran langsung, diceritani sama Nabi. Wahyu apa enggak ini berarti? Mukjizat apa enggak? Mukjizat. Diceritani sama Nabi nih. Rasulullah nangis di depan para sahabat. Di saat seperti itu kata Nabi, bendera jatuh, maka bendera itu diambil oleh saifun min suyufillah. Bendera itu akan diambil oleh pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Allah memberi kemenangan melalui pedangnya Allah yang satu ini. Ternyata siapa itu? Khalid bin Walid. Dalam hadis yang lain, ini hadis yang saya baca tadi riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama kisahnya tadi itu, bercerita bahwa sekarang terjadi pertempuran dahsyat, kaum muslimin bertemu dengan musuh. Kemudian saya melihat atau Rasulullah mengabarkan Zaid gugur terbunuh sebagai seorang yang mati syahid. Kemudian para sahabat mengatakan ghafarallahu lahu. Para sahabat yang hadir di majelis itu, mereka mendoakan Zaid yang terbunuh. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian pedang, kemudian bendera perang sekarang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian dia memerangi kaum dengan gigi perkasa. Kemudian aku melihat bahwa Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka bendera itu jatuh. Ja'far dipotong tangannya nih, diputus, ditebas tangannya, maka diambil bendera dengan tangan kirinya, ditebas juga sama orang kafir. Jadi dalam perang Mu'tah itu Ja'far kehilangan 2 tangannya. Makanya Ja'far itu diberi julukan At-Tayyar, si orang yang terbang. Karena dalam hadis diterangkan Allah mengganti kedua lengannya Ja'far dengan apa? Kedua sayap. Saya melihat Ja'far pergi di dalam surga, ke sana kemari dengan sayapnya, dengan kedua sayapnya. Makanya Ja'far dijuluki At-Tayyar, si orang yang terbang. Kemudian Ja'far gugur, bendera jatuh, maka diambillah oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian aku melihat bahwa Abdullah bin Rawaha usiba syahidan, gugur juga. Dan Rasulullah sambil nangis, dan para sahabat mendoakan 3 sahabat yang mulia ini. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian akhadhal liwa'a Khalid ibnul Walid. Kemudian pedang dibawa oleh kemudian bendera perang dibawa Khalid bin Walid. Walam yakun minal umara. Dia sebenarnya bukan termasuk panglima perang, karena kan yang ditunjuk Nabi cuma berapa? Cuma 3.
Huwa ammaro nafsahu, dia telah menunjuk dirinya sendiri karena kondisi kritis, kondisi nggak memungkinkan, pasukan kacau, maka bendera diambil oleh siapa? Khalid, dan Khalid mempunyai inisiatif memimpin pasukan. Farafa'an nabihu usbu'aihi, kemudian Nabi mengangkat kedua jarinya dan Nabi mengatakan, Allahumma huwa sayfun min suyufika fansurhu. Ya Allah, Khalid bin Walid adalah pedangmu di antara pedang-pedangmu ya Allah, fansurhu, berikan kemenangan kepadanya ya Allah. Faqala Abdurrahman marra, perawi ini mengatakan, fantasir bihi, ya, fayauma idzin summiya Khalid Saifullah. Semenjak kejadian itulah Khalid bin Walid dijuluki pedangnya Allah. Semenjak kejadian itulah Khalid bin Walid dijuluki apa? Pedangnya Allah. Ini di zamannya siapa? Mu'tah tadi itu di zaman Rasul. Nanti Rasul wafat, diganti Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Abu Bakar ada perang, ketemu sama Romawi lagi, namanya perang Yarmuk. Perang apa? Yarmuk. Khalid bin Walid termasuk salah satu komandan perangnya. Jadi ceritanya itu, Khalid bin Walid ditugasi oleh Abu Bakar mengurus Irak, daerah sana. Ketika perang yang ada di Syam ini, kaum muslimin, Romawi kan di Syam zaman dulu, betul ya? Kaum muslimin terjepit, kalah jumlah, sangat jauh. Antum kalau lihat perbedaannya Yarmuk ini luar biasa itu, gak sebanding sama sekali dalam perang Yarmuk itu. Maka apa yang terjadi dalam perang Yarmuk itu? Rasul Abu Bakar As-Siddiq mengirim surat kepada Khalid bin Walid agar segera tinggalkan tempat yang ada tempat yang beliau berada di dalamnya, untuk segera pergi ke Syam. Setelah mendapat surat itu, Khalid bin Walid segera menuju ke arah Syam, yang mana seandainya Khalid bin Walid melalui jalur-jalur resmi, jalur-jalur utama, waktunya nggak ngejar. Maka Khalid bin Walid mencari jalan pintas yang tidak pernah dilalui manusia. Ditegur sama orang, kalau kamu lewat sini hati-hati, kau akan binasa di tengah jalan, karena perjalanan sangat gersang, padang pasir luas, gak ada minuman, tetapi memotong waktu yang sangat banyak. Apa maksudnya ya? Maka ditempuh sama Khalid sama pasukannya untuk menolong kaum muslimin di negeri Syam. Berangkat Khalid bin Walid, kalau sampai kamu melihat pohon ini berarti kalian selamat. Kalau kalian berjalan sampai jauh gak kelihatan pohon ini, kamu akan mati di tengah jalan. Paham maksudnya ya? Berangkat di tengah jalan kehabisan bekal, habis semua airnya, tidak ada sama sekali, satu tetes tidak ada. Sudah dahaga semuanya pasukannya Khalid. Apa yang terjadi? Pernah dengar nggak kisah ini? Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyembelih unta. Disembelihlah unta-unta itu, terus diambil cairannya. Unta itu punya cadangan minuman. Pernah dengar nggak? Unta itu punya tangki, Pak. Unta itu minum sebanyak-banyaknya, terus ada tangki di perutnya itu lah, di punuknya itu ada tangki menyimpan apa? Air. Maka disembelih terus diminumi sama pasukannya Khalid airnya ini. Terus melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Di Syam itulah Khalid bin Walid mengatur strategi, ya, sampai kedengaran panglimanya Romawi. Sering kisah ini dulu sudah saya terangkan dalam kitab apa? Hikbah Minat Tarikh. Ya, sebelum kita ganti kitab ini kan kitab apa dulu? Hikbah Minat Tarikh, sudah saya jelaskan itu. Jadi julukannya Khalid bin Walid pedangnya Allah itu sampai ke Romawi. Ini orang yang menaklukkan peperangan, yang membunuh Musailam Al-Kadzab, yang menumpas nabi palsu, ya Khalid bin Walid ini. Itu kehebatannya Khalid sampai ke Romawi. Maka panglima Romawi berkata kepada intelnya, teleksandinya, tolong datanglah ke kem-kem militer Muslim. Bagi siapa mereka ini? Bagaimana mereka ini? Datanglah.
Mata-mata ini datang dilihat. Setelah dilihat terkagum-kagum, balik lagi ke bosnya, ke panglimanya dan mengatakan, siapa mereka ini, orang-orang Islam ini? Dan siapa itu Khalid bin Walid itu? Bagaimana orang-orang Islam itu? Maka dikatakan sama mata-mata tadi, dia berkata, wahai komandan, wallahi demi Allah, saya melihat kaum yang kalau malam seperti rahib-rahib dan para pendeta, berdoa, sujud, berdoa, nangis-nangis. Tapi kalau siang, saya melihat mereka adalah kesatria-kesatria penunggang kuda. Saya melihat kaum ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kami melihat kaum seperti rahib-rahib di malam hari. Mereka berdoa di tengah malam, tapi di siang hari mereka adalah para kesatria. Maka sang komandan ini menemui Khalid bin Walid. Ya, menemui siapa? Khalid bin Walid. Namanya siapa? Namanya jenderalnya tadi siapa? Mahan. Nama jenderalnya Romawi. Ketemu sama Khalid bin Walid. Ya Khalid, kenapa kamu kok dijuluki Saifullah, pedangnya Allah? Apakah nabimu berdoa kemudian diturunkan pedang dari langit, kemudian pedangnya itu kamu bawa kemana-mana? Itu menunjukkan bahwa Romawi itu paham dalam artian ngerti berita itu, bahwa dijuluki pedangnya Allah itu. Kata Khalid, la, bukan, tapi kami adalah kaum yang suka melakukan adat-adat jahiliyah. Kemudian datang seorang nabi, kami beriman kepadanya dan kami berjuang di atas agamanya. Kalau gitu, kata pemimpin orang Romawi ini, pulanglah. Bukankah kalian pergi dari tanah Arab ke Syam, ke negeri Romawi ini? Bukankah kalian cari makan? Pulanglah, akan saya jatah setiap pasukanmu ya sekian dinar, per orang akan saya kasih sekian dinar. Pulanglah, dan gak usah terjadi pertumpahan darah. Bukankah kalian datang dari negeri Arab yang gersang, gak ada makanan, gak ada minuman? Kalian datang ke sini untuk cari makanan, kami kasih, tapi gak usah perang. Pulanglah. Maka Khalid bin Walid mengatakan, la, tidak. Kami datang ke sini bukan karena kami ingin perang. Mohon maaf, bukan karena kami ingin cari makan. Tapi kami datang ke sini karena kami adalah kaum peminum darah. Dan kami mendengar bahwa darah yang paling nikmat dan lezat adalah darahnya orang-orang Romawi. Wallahi, akan aku datangkan kepada kalian sebuah kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Derdek, Pak. Akhirnya masuk Islam nih Mahan ini. Itu Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, seandainya malam yang dingin di subuh hari, ya, aku menanti untuk menyerbu musuh. Saya ulangi ya, kata Khalid bin Walid nih, nggak ada di kitab, dalam kitab yang lain. Khalid bin Walid mengatakan, sesungguhnya aku berada di malam yang sangat dingin sekali untuk menunggu waktu subuh dan menghantam musuh sambil kedinginan di malam hari karena menunggu waktu subuh. Demi Allah, itu lebih aku cintai daripada pengantinku dibawakan ke aku, atau daripada aku dikabarkan kepadaku anakku yang pertama lahir. Paham gak maksudnya? Saking senangnya Khalid dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Sama ngerti nggak? Di negeri Syam kalau musim dingin, dulu gak kuat sampean. Apa namanya? Kedinginan. Kata Khalid bin Walid, kami berada di malam yang kedinginan menunggu waktu subuh untuk menyerang orang-orang kafir. Demi Allah, itu lebih aku cintai daripada aku berada di malam pengantin baru kemudian istriku diantarkan kepada diriku. Aku lebih senang apa? Malam-malam menunggu itu. Saking cintanya Khalid dengan apa? Jihad fisabilillah. Itu ya, semenjak itu
Khalid dijuluki apa tadi? Saifullah. Dan Rasulullah mengatakan, la tu'dhu Khalidan, jangan sampai ada seorang pun di antara kalian menyakiti Khalid. Fa innahu saifun min suyufillah, karena sungguhnya Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Sabbahullah alal kuffar, yang Allah hunus untuk kepala-kepala orang kafir. Subhanallah. Itu julukannya siapa tadi? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Nah, sekarang masih banyak ternyata masalah pedang ini ya, diterangkan sampai lama di sini. Rasulullah juga mengatakan, ni'ma Abdullah wa akhul asyira Khalid bin Walid. Sebaik-baik hamba Allah dan saudara adalah Khalid bin Walid. Saifun min suyufillah, dia adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sallahullah, yang Allah hunus di atas kepala-kepalanya orang kafir dan munafik. Nah, ini saya bacakan. Lamma istamala Umar ibn Khattab Aba Ubaidah ibn Jarrah ala Syam. Ketika Umar bin Khattab menugaskan Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk memimpin pasukan ke negeri Syam menggantikan Khalid bin Walid, wa azala Khalid bin Walid, dan Umar memecat Khalid. Qala Khalid bin Walid, maka Khalid berkata, bu'itha alaikum aminun hadil ummah. Jadi pada waktu itu Khalid sudah ada di lokasi. Terus Umar memerintahkan siapa tadi? Abu Ubaidah untuk jadi pemimpin. Jadi Abu Bakar itu wafat di saat kondisi kaum muslimin, para sahabat berjihad di negeri Syam. Itu kondisinya Abu Bakar ketika wafat. Diganti siapa? Umar. Diganti Umar. Salah satu yang pertama dilakukan Umar adalah menghentikan siapa? Khalid. Diganti siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika diganti itu, maka bukan ngeyel, bukan gak terima, bukan gak legowo, tapi Khalid bin Walid justru memuji komandan baru. Dan Khalid mengatakan, bu'itha alaikum aminu hadhil ummah, telah diutus untuk memimpin kalian aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya dari umat ini. Siapa maksudnya itu? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu dijuluki Nabi. Nabi waktu hidup mengatakan, likulli ummatin aminun, setiap umat memiliki orang yang paling amanah terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, dan orang yang paling terpercaya dari umatku ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan Khalid ini orang yang mengerti posisi orang. Khalid ini orang yang pandai memuliakan orang. Ketika dia dicopot diganti oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah, maka Khalid berkata kepada pasukannya, telah diutus kepada kalian untuk memimpin kalian aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya dari umat ini. Yang ngomong itu siapa? Khalid. Tapi kenapa Khalid kok mengatakan aminu hadhil ummah? Karena dia mendengar dari Rasul. Gak gengsi, gak malah ditutup-tutupi. Loh, aku kok diganti? Bahkan dia memuji siapa? Sang komandan baru. Bahkan memujinya, mengingatkan dengan hadis Nabi, kalian akan dipimpin seorang pemimpin yang terpercaya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan antum tahu nggak apa yang dikatakan Abu Ubaidah? Abu Ubaidah mengatakan, sami'tu Rasulullah yaqul, wahai para pasukanku, aku mendengar Rasulullah bersabda, Khalid saifun min suyufillah, Khalid adalah pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Wa ni'ma fatal asyiro, sebaik-baik teman dalam bergaul. Saling apa? Oh, sekarang bisa gak wow itu gara-gara di reshuffle. Iya, kalau diganti, oh, bisa musuhan itu. Ini enggak. Khalid bin Walid berjuang bukan karena Umar. Khalid bin Walid berjuang karena Allah. Dia mau jadi bawahan, mau jadi tentara, mau jadi komandan, tetap berjuang. Khalid bin Walid sejak masuk Islam jadi komandan terus tuh. Yang menumpas nabi palsu siapa? Khalid. Abu Bakar gak mau nyopot Khalid. Itu sudah lama dipesan sama Umar itu. Dan memang Umar itu perhatian sama akidah. Ya semuanya perhatian, tapi Umar itu gak mau kalau ada pengkultusan. Umar itu gak mau. Masih ingat gak antum kisah pohon itu kan? Pohon apa jenenge itu? Bayatul Ridwan itu loh.
Masih ingat ya? Ada pohon disebutkan dalam Al-Quran, idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah memuji orang-orang yang membaiat Nabi di bawah pohon. Lah orang-orang gelei di si pohon sing ngono nduk Quran iki digelei karo wong-wong sing baru-baru masuk Islam, ketemu. Akhirnya di ngalap berkahi, dilus-lus gini. Ah, ini satu-satunya pohon yang ada dalam Al-Quran. Ya. Akhirnya di ngalap berkahi, ketahuan sama Umar. Langsung Umar menebang seakar-akarnya biar mati sekalian, biar gak hidup lagi. Coba kalau di desa dipageri, ditulisi pohon keramat, itu Kak sama Umar malah dipenggal, kok dipenggal apa? Ditebas, karena nggak mau pakai kultus. Termasuk Khalid. Umar ini khawatir Khalid dijadikan jimat dalam tanda kutip. Maksudnya kalau ada Khalid, pas menang ini kan gitu kan? Gak mau. Umar tuh gak mau orang itu bersandar kepada makhluk, itu loh maksudnya. Bukan berarti Khalid gak pantas. Khalid luar biasa, tapi Umar ini mendidik bahwa kemenangan itu bukan karena pribadi orang, gitu loh. Paham ya? Nah, itu maksudnya Umar. Jadi jangan dimaknai berarti Umar ini kok jahat. Bukan, tidak ada seperti itu. Niatnya bagus. Itu baru menjelaskan keutamaan yang pertama. Apa tadi? Khalid adalah pedangnya Allah. Nah, sekarang yang kedua, wa min manakibi qurbuhu minan nabi. Khalid bin Walid termasuk orang yang dekat dengan Nabi, dekat sama Rasul. Di antara dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas bahwa Khalid bin Walid pernah masuk bersama Rasulullah kepada seorang wanita yang bernama Maimunah bintil Haris. Wa Maimunah bintil Haris itu adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Faqaddamtu ila Rasulillah lahma dhabbin. Jadi perhatikan, Abdullah bin Abbas pernah meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid ini bersama Rasulullah. Perhatikan, Khalid bin Walid bersama Rasulullah masuk ke rumah Maimunah. Maimunah kan istrinya Nabi, jelas ya. Maimunah istrinya Nabi. Maimunah punya saudari namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu adalah ibunya Abdullah bin Abbas. Jelas nggak sampai sini? Berarti Maimunah istrinya Nabi, apanya Abdullah bin Abbas? Bibi, jelas ya. Kemudian masuklah Khalid bin Walid bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah, yaitu istrinya yang bernama siapa tadi? Maimunah. Terus disuguhkan kepada Rasulullah lahmu dhabbin atau lahma dhabbin, dagingnya dhab. Ngerti dhab enggak? Saya nggak bawa HP. Dhab itu Pak seperti biawak tapi bukan biawak. Terus kelokno dhewe. Ya, dhab sampean ngerti shot yang ada titiknya terus ditambah ba. Dhab. Sampean ketik di internet dhab sama ba, akan muncul hewan seperti biawak tapi bukan biawak. Para penterjemah biasanya menerjemahkan dengan biawak. Gara-gara terjemahan inilah akhirnya banyak orang makan nyambe atau biawak. Jelas nggak maksudnya? Padahal dhab itu ya sendiri lah, nyambe atau biawak yang ada di kali-kali ini biasanya itu bahasa Arabnya ada sendiri, namanya al-warol. Biawak yang ada di kali-kali kalau di desa itu di belakang rumah, di apa namanya, di bambu-bambu yang ada gitu, di belakang rumah yang ada sungai-sungai itu ada biawak. Biawak itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya nyambe. Itu dalam bahasa Arab namanya warol, itu pun ada. Itu dalil bahwa dhab bukan biawak. Dan biawak itu, warol itu makan dhab. Berarti bisa disimpulkan di situ
bahwa al-warol ini predator. Nyambe itu loh Pak, berkuku enggak dia? Berkuku, dan dia memangsa, ya memangsa dia. Ayamnya mertua saya sering digondoli sama buah itu. Kalau malam kan suaranya apa? Ayamnya itu dilihat lari itu biawaknya, memangsa dia dan makan bangkai, ya kan? Itu biawak. Tapi kalau warol ini enggak, saya mencoba nanti ketik di internet, dhab, dia ini makan rerumputan, dia herbivora, sejenis kadal. Kebanyakan menerjemahkan apa tadi? Biawak. Makanya saya nggak setuju terjemahan dengan biawak itu. Ya bilang aja dhab, kasih di bawahnya sejenis kadal di padang pasir. Dia pemakan rumput, herbivora. Berbeda dengan apa tadi? Biawak, nyambe. Ini makannya rumput-rumput, herbivora. Dipegangi sama orang Arab, dimakan sama orang Arab, dipakai mandi, kebuli, dhab. Ya sampai sekarang. Nah, ini sudah ada di zaman Nabi. Jadi disuguhkan ke Nabi lahma dhabbin, daging dhab. Jangan diartikan apa tadi? Biawak. Kalau sama artikan biawak, dikira sendok gini. Di sini pernah ada biawak. Di sini banyak. Ayo. Banyak, angsa kalau banyak itu. Oke, maksudnya ya. Taib. Akhirnya disuguhkan tuh. Wa kana Rasulullah yaqulu syai'an hatta ya'lamahu. Rasulullah itu biasanya nggak mau makan sampai tahu ini daging apa. Qala ba'dun niswa, maka para ibu-ibu yang masak ngomong, tidakkah kau kabarkan kepada Rasul itu daging apa biar beliau tahu. Akhirnya dikabarkan sama Abdullah bin Abbas bahwa itu adalah dagingnya dhab. Qala Khalid, sa'altu Rasulullah akharamun. Ya Rasulullah, apakah dhab ini haram? Kata Rasulullah, la, walakinnahu ta'amun laisa fi qaumi. Nggak, dhab itu nggak haram. Cuma ya apa ya, saya nggak terbiasa makan dhab itu. Nggak ada di kaumku dhab itu berarti kan di mana? Di Madinah berarti. Karena di Mekah nggak ada dhab. Paham nggak maksudnya? Nggak ada di kaumku orang makan dhab itu. Saya nggak mau. Maka saya nggak mau. Ada pun Khalid dimakan sama Khalid. Khalid memakannya dilihat Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang. Berarti boleh nggak dhab dimakan? Boleh. Ya gara-gara dulu itu belajar kitab Bulughul Maram di pondok dulu waktu di Paciran, karena kita menerjemahkan dhab itu nyambe dan biawak, maka kalau musim hujan itu nyambeknya sak bajul-bajul, dicekeli sama arek pondok, disembelih, dimakan rame-rame. Padahal beda sebenarnya. Kita menganggapnya dhab, padahal beda. Padahal sekarang kita cari biawak dan nyambe yang kita kenal itu, ternyata itu ada bahasa Arabnya sendiri, namanya apa? Al-warol. Dan lebih dahsyat lagi, ternyata al-warol itu makan dhab. Berarti kan dua spesies yang apa? Yang berbeda. Ya, Allahu a'lam. Nah, akhirnya itu menunjukkan, ini terjadi menunjukkan kedekatannya siapa? Kedekatnya Rasul sama siapa? Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang nomor berapa? 2. Keutamaan yang nomor 3. Wa min manaqibihi khaufuhu minallah wa ruju'uhu ilal haq. Di antara keutamaan Khalid bin Walid adalah takutnya dia kepada Allah dan segera kembali kepada al-haq. Pernah ada masalah antara Khalid bin Walid dengan Ammar bin Yasir. Tahu nggak Ammar bin Yasir? Siapa Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir adalah anaknya Yasir. Ya mesti kan ya. Masih ingat kan kisah bapaknya yang dibunuh di depan matanya? Kemudian ibunda beliau namanya siapa? Sumayyah, wanita syahid pertama kali dalam Islam, ditombak kemaluannya sampai tembus di depan Ammar. Itu menunjukkan dalil bahwa Ammar bin Yasir termasuk yang awal-awal masuk Islam. Berarti lebih awal masuk Islam mana? Ammar sama Khalid? Jauh. Ammar lebih dulu.
Lah ini ada masalah antara Ammar sama Khalid. Di antara keduanya ini ada masalah, ada gesekan. Kemudian kata Khalid, fa'aghlatu lahu fil qaul, maka aku keraskan suaraku, aku marahi Ammar itu dengan sangat keras. Fantalaqa Ammarun yaskuni ilan nabi, maka Ammar datang ke Nabi mengadukan diriku. Qal faja'a Khalidun wa huwa yasku ilan nabi. Sebaliknya setelah itu, setelah Ammar datang ke Nabi, kok cara Jawa ini madul, ngerti madul ya, mengadu ke Nabi bahwa Khalid begini-begini ya Rasulullah, dia keras, dia menghardik aku lah, gampangannya gitu, marah. Maka akhirnya Khalid datang ke Nabi, gantian Khalid mengadukan siapa? Ammar. Kemudian Khalid bin Walid mengeraskan suaranya, menunjukkan marahnya dia kepada Ammar. Wan nabiyyu sakitun la yatakallam. Ketika Khalid mengadukan Ammar marah-marah itu, Rasul diam, nggak jawab. Fabaka Ammar, akhirnya Ammar menangis. Ya Rasulullah, ala tarahu, ya Rasul, tidakkah kau melihat bagaimana Khalid berkata kasar kepadaku? Farafa'a Rasulullah ra'sahu, maka Rasulullah mengangkat kepalanya dan Rasulullah mengatakan, man ada Ammarun adahullah wa man abghada Ammaran abghadahullah. Barang siapa memusuhi Ammar, maka Allah akan memusuhi dirinya. Barang siapa yang membenci Ammar, maka Allah akan membencinya. Langsung setelah kejadian itu Khalid datang ke Ammar, minta maaf. Kan Allah, minta maaf. Sudah nggak ada, tapi aku yang bener loh ya Nabi. Ya saya akui Ammar masuk Islam dulu ya Nabi, tapi dalam hal ini aku yang bener. Nggak ngomong gitu Khalid. Ketika Rasul sudah ngomong gitu, nggak ada jalan lain bagi Khalid kecuali mendatangi Ammar dan apa? Minta maaf. Hatinya itu jembar. Khalid bin Walid itu hatinya lapang, meskipun diberhentikan memuji orang yang penggantinya. Ketika terjadi gap sama Ammar tadi itu, atau terjadi masalah, dia datang dan minta maaf sama Ammar, hatinya lapang. Itu Khalid bin Walid. Kemudian nomor berapa? 4. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah berkata, kharajna ma'a Rasulillah hatta idza kunna tahta thaniyatil lafad. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sampai di sebuah tempat thaniyah lafad. Maka ketika kami berada sama Rasulullah di suatu tempat, datanglah Khalid bin Walid. Ketika melihat Khalid bin Walid, Rasulullah berkata, undur man hada, lihatlah siapa orang ini. Qala Abu Hurairah berkata, Khalid ibnul Walid. Itu Khalid bin Walid ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ni'ma Abdullah hadza, sebaik-baik hambanya Allah ya ini Khalid bin Walid. Ini pujian ketika Khalid gak dengar loh ini. Berarti bukan cari muka lah, kalau dan gak mungkin Rasulullah cari muka. Rasulullah memuji Khalid tanpa sepengetahuan siapa? Khalid. Itu benar-benar pujian. Siapa itu? Khalid bin Walid. Ketahuilah dia adalah sebaik-baik hamba. Ni'ma Abdullah hadza, sebaik-baik hambanya Allah ya orang ini. Luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, ni'ma Abdullah wa akhul asyira Khalid ibn al-Walid. Sebaik-baik hamba Allah dan sebaik-baik saudara dalam pergaulan adalah Khalid bin Walid. Hatinya lapang, gampang memaafkan, gampang minta maaf. Itu Khalid. Saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Sallahullah alal kuffar, yang Allah hunus untuk kepala orang-orang kafir dan munafik. Itu Khalid bin Walid. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 5. Intinya saja ya nomor 5 ini, bahwasanya Khalid bin Walid ini termasuk yang menahan baju besinya khusus untuk berjuang di jalan Allah. Gak mau dijual, pokoknya ini untuk jihad di jalan Allah.
Ya. Yang nomor 6, annahu qatalal Uzza. Khalid bin Walid adalah yang berhasil membunuh Uzza. Antum nggak tahu kan ceritanya? Ceritanya begini, singkat saja. Jadi waktu Fathu Makkah tuh, di antara komandan yang ditunjuk Nabi, Fathu Makkah berarti Khalid sudah masuk Islam atau belum? Sudah, termasuk komandan ya Khalid ini. Ketika orang sudah masuk Islam, ketika Fathu Makkah sudah terjadi, maka Rasulullah tawaf. Setelah tawaf, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di mana? Aisyah Rasulullah berkata kepada Khalid, "Ya Khalid, segera kamu berangkat menuju Uzza, ratakan dengan tanah." Antum tahu nggak Uzza itu apa? Lata dan semenjak kecil yang kita tahu berhalanya orang kafir Quraisy Lata dan Uzza. Lata itu ini kan Uzza yang kita ceritakan. Saya sekarang menyampaikan Lata dulu. Lata itu nggak ujuk-ujuk berhala ndak. Siapa Lata itu? Lata itu ada manusianya. Paham nggak maksudnya ya? Dia dulu waktu hidup suka mengadu adunan roti untuk jemaah haji ala jahiliyah. Paham nggak? Sehingga ketika mati, Lata ini dianggap orang soleh. Terus kuburannya didatangi, disembah. Jadi yang disembah itu kuburannya Lata. Ketika ditanya kenapa kamu kok nyembah Lata? Enggak, kami nggak nyembah Lata, tapi menjadikannya sebagai wasilah. Apa bedanya? Apa bedanya dengan sekarang? Paham nggak maksud saya? Jadi Lata itu ada orangnya, bukan sekedar patung, bukan. Ada orangnya, diwasilai, dijadikan perantara. Adapun Uzza, apakah Anda mengira Uzza itu berhala dalam bentuk patung begitu? Uzza itu pohon kurma gede. Nah, disembah sama orang-orang. Itu dalil bahwa berhala nggak mesti apa? Patung gitu loh yang ingin saya sampaikan di situ itu. Kuburan pun bisa kalau disembah jadi berhala. Paham maksudnya ya? Oke. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khalid, "Ya Khalid, segera bereskan Uzza." Maka berangkat Khalid bin Walid, ada pohon besar ditebang sama Khalid, diratakan dengan tanah. Setelah itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Khalid? Maka sudah ya Rasulullah, aku hancurkan tempat itu. Kata Rasulullah, belum. Kamu belum membunuh Uzza. Kembalilah. Maka kembali Khalid bin Walid. Ternyata Uzza itu dicari-cari sama Khalid bin Walid. Kata Rasulullah SAW, ya, kamu berangkatlah dan bunuhlah Uzza. Setelah Khalid ke sana muncul wanita rambutnya panjang, berdebu, ya gembyak-gembyak itu loh. Ya ini yang dinamakan Uzza, ya ini bujin, bu menungso gak jelas itu. Ya ini yang disembah. Akhirnya dibunuh sama siapa? Khalid bin Walid. Terus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa melihat seorang wanita, perhatikan saya bacakan, faida imro'atun uryana, wanita telanjang, nasiratun sya'roha, rambutnya gembyak-gembyak, kata orang Jawa. Apa gembyak-gembyak itu? Gak enak, paling enak bahasa Jawa itu. Rambutnya apa? Ya cak-cakan, yuk apa panjang begitu loh. Ya. Rambutnya panjang, acak-acakan, daul-daul begitu, ya, penuh dengan debu. Maka dibunuh sama Khalid bin Walid. Setelah itu menghadap Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza, itulah Uzza yang disembah selama ini. Khalid yang berhasil bunuh itu, berhasil membunuh berhala itu. Nah, itu Khalid bin Walid. Kemudian termasuk keutamaannya Khalid bin Walid adalah nomor 7, adluhu, keadilannya. Pernah ada orang ditempeleng sama keluarganya Khalid. Ya, kemudian orang ini mengadu ke Khalid dan kata Khalid, kamu harus dikisos karena telah menampar orang lain. Nggak peduli itu keluarganya, tetap kisos, harus tampar juga. Nah, itu siapa? Khalid bin Walid.
Kemudian di antara sikapnya, ya selesai ya, tinggal satu poin ini, adalah beliau adalah pembelanya Nabi. Masih ingat gak sampai ceritanya orang Khawarij atau cikal bakalnya Khawarij, Rasulullah bagi-bagikan itu. Kemudian kata orang Khawarij, "Idil ya Muhammad, berlakulah adil ya Muhammad." Masih ingat kisah itu kan? Kamu gak adil, bertakwalah kepada Allah dalam pembagian. Kata Nabi, kalau aku gak adil, siapa lagi yang adil di muka bumi ini? Aku Rasulullah, orang yang paling adil. Apa kata Khalid? Da'ni adribu unuka. Stop ya Rasulullah, jangan banyak bicara. Perintahkan kepada aku, saya panggal kepalanya orang ini. Yang ngomong itu siapa? Khalid bin Walid. Nah, karena kalau nggak setuju sama pembagian Nabi, ente mau setuju sama pembagiannya siapa? Rasulullah manusia yang paling apa? Adil. Itu cikal bakalnya orang-orang Khawarij yang nanti akan terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Lah, wafatnya Khalid bin Walid tidak di medan jihad. Puluhan peperangan semenjak di zaman Nabi, zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, dilalui Khalid bin Walid sampai badannya penuh dengan tusukan dan pedang. Kata Khalid bin Walid, perang yang paling dahsyat yang pernah aku ikuti adalah perang Mu'tah atau perang Yarmuk. Di sini disebutkan ya. Kata beliau, aku melihat ya bahwa aku sudah kehabisan pedang, 9 pedang habis di tanganku. Saking apanya? Saking alotnya pertempuran sampai pedang itu sudah pecah berkeping-keping dariku 9, atau pedang itu sudah nggak bisa dipakai 9 kali. Sampai terakhir aku bawa pisau, kata Khalid. Dan keutamaan Khalid nomor 8 tadi kelewatan, belum saya sampaikan karena ini penting ternyata. Nomor 8 ya. Yang terakhir kan nomor 7. Nomor 8, fa min manaqibi annahu syaribas sum walam yadurruh. Termasuk keistimewaan ke karomahnya Khalid bin Walid ini, beliau itu minum racun tapi nggak mati, tapi nggak berbahaya bagi diri Khalid bin Walid. Ya, di sini disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, utiya Khalid bisummin. Khalid pernah didatangkan racun. Khalid berkata, mahada, ini apa ini? Racun. Diminum sama Khalid, nggak mati. Ya, lam yadurruhu, tidak membahayakan Khalid ibn al-Walid. Nah, Khalid ibn al-Walid ini wafatnya diranjang, Pak. Padahal puluhan pertempuran, puluhan peperangan diikuti bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, gak mati-mati. Tapi justru wafatnya di mana? Diranjang, di tempat tidur. Aku telah lama berjuang di medan-medan jihad. Aku ingin terbunuh di medan perang, tapi aku terbunuh, tapi aku mati di atas tempat tidurku. Itu ada hikmah besar. Kenapa Khalid kok wafat di tempat tidur? Kenapa Khalid kok tidak wafat di medan perang? Kenapa? Karena Khalid itu pedangnya Allah. Kalau seandainya Khalid itu mati di medan perang, pasti orang mengatakan mata Saifullah, pedangnya Allah telah mati. Allah nggak mau pedangnya Allah dikalahkan. Allah nggak mau. Allah nggak mau pedangnya itu dikalahkan. Paham nggak maksudnya? Maka di antara hikmahnya Allah jaga Khalid sehingga tidak mati di medan perang, mati di tempat tidur. Karena kalau sampai Khalid wafat di medan perang, artinya pedangnya Allah itu apa? Kalah, dan Allah nggak mungkin mengalahkan pedangnya. Itu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan. Besok yang kita pelajari adalah Mus'ab bin Umair. Ya, tadi siapa? Ya tadi ya Khalid lah, tahu semuanya. Insyaallah yang akan datang akan kita pelajari Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama kali. Ya, dia adalah pembuka jalan terjadinya hijrah kemana? Ke Madinah. Insyaallah besok kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.